Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar semuanya, apa kabar? Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah yang Maha Esa. Masih melanjutkan edisi berbagi saya tentang matematika, yaitu dari pokok pembahasan persamaan garis lurus. Yang kali ini kita akan membahas tentang menentukan persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa agar apa-apa yang disimak dalam video ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sobat pelajar semuda semuanya, kalau kita bicara tentang menentukan persamaan garis lurus, ada juga yang mengatakan menentukan persamaan garis lurus, ada juga yang mengatakan membuat persamaan garis lurus. Jadi kalau kita biasanya persamaan garis lurus jadi patokan kita untuk menentukan koordinat, patokan kita untuk menentukan gradien, maka kali ini kita mencari persamaan garis lurusnya itu bisa jadi nanti dalam dua kondisi, ya. Yang pertama saya tulis di sini MST, yang kedua MDT, ya. Oke. MST kita bahas ini dulu. MST itu adalah maksudnya melalui satu titik. Jadi bagaimana menentukan persamaan lurus yang dia melalui satu titik. Titik ini kita sebut titik X1, Y1. Jadi nanti kalau ada angka yang di sini berarti di sini sebagai X1-nya dan sebelahnya sebagai X2-nya, Y2-nya. Dan bergradien M. Nah, sekarang coba pelajar muda semuanya ingat di bagaimana bentuk umum PGL. Bentuk umum persamaan garis lurus. Iya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, jika ada persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M, maka kalau kita tuliskan jadinya seperti ini, ya. Kan dia Y sama dengan MX tambah C, berarti Y-nya kan Y1, berarti Y-nya jadi Y1 sama dengan M, X-nya tadi diganti dengan X1 tambah C. Atau kalau kita ubah posisinya jadinya seperti ini, C, ya, sama dengan C-nya biar aja sini, ini aja sih sebenarnya yang dipindah. Nah, pindah ke sini, ya. Atau istilahnya sama-sama dikurangi MX1 lah, ya, sehingga tinggal C sama dengan Y1 kurang MX1. Nah, sekarang kita substitusikan ke bentuk umum yang di atas tadi. Ini, ya. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan bentuk umumnya. Y sama dengan MX tambah C. Sini ada C. Nah, di atas jadi kita juga sudah dapatkan C. Jadi C yang di sini untuk di bentuk umum kita ganti dengan C sama dengan Y1 kurang MX1. Berarti C-nya itu kita ganti dengan Y1 kurang MX1. Jadi jadinya gini. Nah, gini. Y sama dengan MX tetap, ya. Yang kita ganti adalah tambah C-nya. Berarti tambah Y1 kurang MX1. Nah, kita kelompokkan Y-nya, pindah ruas, ya, istilahnya. Y berarti pindah ruas Y1 ke sini, kalau dia di sini positif, pindah ruas ke kiri jadinya negatif, ya, kurang. Berarti Y kurang Y1 sama dengan MX kurang MX1. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Di sini ada M kali X, di sini ada M kali X1. Berarti bisa kita tulis Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung kali X kurang X1. Ini kalau kita kalikan ke dalam nanti hasilnya sama. Ini M kali X MX, M kali min X1, ya jadinya min MX1. Nah, inilah patokan kita semuanya pelajar muda dalam menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan bergradien M. Coba kita lihat contoh pertanyaannya, ya. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik negatif 2,1. Kita coba selesaikan. Maka model kita persamaan, ya, yang tadi sudah kita temukan. Kemudian ini berarti gradien M, ya, 3 sebagai M. Kemudian kita tahu di sini titiknya
negatif 2 itu berarti sama dengan X1 nya, dan ini 1 sama dengan Y1. Maka kita substitusikan, masukkan angka-angkanya, berarti Y kurang Y1, Y1 nya 1 ya. Berarti Y kurang 1 sama dengan M, M nya 3, buka kurung, X memang tidak ada angkanya ya. Kemudian dikurang X1, X1 nya negatif 2, berarti kurang negatif 2. Jadi tulis lagi ya negatifnya. Nah, berarti kalau seperti ini, coba Y kurang 1 sama dengan, nah ini ya, negatif dikalikan negatif ya, ketemu sama-sama negatif, berarti bisa kita tulis dia sebagai positif. Ingat itu ya. Berarti Y kurang 1 sama dengan 3 kali dalam kurung X tambah 2 ya. Nah, kalau ada seperti ini berarti kita kalikan ke dalam. Istilahnya seperti itu. 3 dikalikan dengan X, kemudian 3 dikalikan lagi dengan 2. Karena di sini 3 itu dikalikan dengan X tambah 2. Dikalikan dengan semua angka atau variabel yang ada di dalam tanda kurung tersebut ya. Baik, berarti Y kurang 1 sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali 2, 6. Jadi, kemudian, nah, kita mau posisikan dia seperti bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Berarti kalau kita mau bentuk seperti itu, berarti yang di kiri, ruas kiri, sama dengan itu hanya ada Y. Sedangkan di sini masih ada angka negatif 1. Nah, maka dari situ di sini kita tambahin 1 ke ruas-ruasnya ya. Berarti kalau kita tambahin 1 nanti kan ini terdefisiensi ya. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. Jadi sehingga tinggal Y. Nah, gini jadinya. Y kurang 1 tambah 1 sama dengan 3X tambah 6. Sini juga tambah 1. Berarti sini min 1 tambah 1 hasilnya tinggal Y saja, tambah 0, 0 nggak perlu ditulis. Kemudian 3X, 6 tambah 1, 7. Berarti hasilnya adalah persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan 3X tambah 7. Ya, benar ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan modifikasi soal dari untuk kondisi MST. Contoh pertanyaannya, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 4X kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0 dan melalui titik 1, negatif 3. Oke, kita yuk mari sama-sama selesaikan. Model kita adalah nih, garisnya diketahui sejajar. Dengan apa? Dengan garis ini, 4X kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0. Dan model kita yang lainnya adalah ini X1-nya dan ini adalah Y1. Nah, sekarang kita tentukan dulu gradien karena kita tidak tahu gradiennya. Karena di persamaan yang akan kita operasikan nanti itu membutuhkan gradien. Bisa kita ketahui gradiennya dengan memanfaatkan nih model yang dilingkari warna putih ini. 4X kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan garis lurus lainnya. Ya, bentuk dasarnya apa? Iya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, bagaimana gradiennya? Cara cepatnya menentukan gradiennya? Masih ingat? Iya. Ada yang masih ingat, ada yang sudah tidak ingat. Berarti boleh simak lagi ya. Memang begitulah ilmu itu, harus diulang-ulang ya sampai benar-benar dapat memahami. Nah, berarti gradiennya itu sama dengan negatif ya, buka kurung A per B ya, negatif A dibagi B. Ya, oke, berarti kalau kita perhatikan di sini A-nya mana? Ya, A itu angka ya. Yang di depan X ya. Nih, kemudian kalau B berarti yang di depan Y. Itu sederhananya. Negatif 2. Berarti gradien sama dengan min ya, 4 per negatif 2. 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah ya negatif 2. Negatif dengan negatif dikalikan hasilnya menjadi positif. Maka gradiennya adalah 2. Nah, oke, berikutnya gampang untuk dilakukan. Tinggal disubstitusikan ke persamaan. Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X kurang X1 tutup kurung ya. Berarti Y kurang Y1, Y kurang Y1 nya negatif 3 sama dengan M nya 2 buka kurung X kurang X1 nya 1. Berarti Y ini ya, negatif jadi positif, dia Y tambah 3 sama dengan 2 kalikan ke dalam. Nah, gini ya.
kemudian 2 kali X berarti, dan ini 2 kali ya negatif 1, bukan 1 ya, ini ada negatifnya di depannya. Berarti Y tambah 3 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1. Iya, positif kali negatif hasilnya dipastikan negatif. Tapi negatif berapa? Tinggal lihat angkanya. 2 kali 1 berarti 2. Berarti negatif 2. Y tambah 3. Nah, kalau mau jadi Y saja di sini, ya, berarti kita kurangi dengan, iya, 3 ini kita kurangi dengan 3. Sehingga nanti dia terdefisiensi tinggal jadi 0. Dan ada tinggal Y. Nah, yang kanan juga dikurangi 3. Berarti Y sama dengan 2X min 2 kurang 3. Jadi, iya, min 5 ya. Nah, inilah persamaannya. Oke, untuk kondisi yang pertama cukup. Kita lanjut ke kondisi yang kedua ya, MDT. Kalau MST melalui satu titik, kalau MDT udah bisa ditebak ya, yaitu melalui D-nya 2 ya, bukan 8. 8 terlampau banyak ya. 2 titik ya. X1 titik pertama kita anggap koordinat X1 untuk Y1 juga, dan yang kedua kita anggap untuk koordinat X2 Y2. Masih ingat bagaimana menentukan gradien untuk yang melalui 2 titik? Ini sudah saya tuliskan kalau lupa. Jadi gradien sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita substitusikan ini ke persamaan satu titik yang tadi kita peroleh. Bagaimana maksudnya? Ini coba perhatikan, ada M. Kita ganti M-nya dengan ini. Ya. Nah, gitu. Sehingga menjadi Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, dikali dengan X kurang X1. Nah, ini berarti bisa juga kita tulis ya, Y kurang Y1, Y2 kurang Y1 dikali ya, dikali X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kita bagi dengan Y2 kurang Y1. Ini ya. Berarti kita tulis Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan yang sebelah sini juga gitu. Y2 kurang Y1 kali X kurang X1 kita tulis lagi per nih dibagi. Nah, Y2 kurang Y1, X2 kurang X1 nya dari mana? Ini ya, tetap ditulis lagi. Gitu. Berarti yang ini bisa kita, nah, coret istilahnya ya. Jadi dia sama-sama hasilnya nanti kalau dibagi ya satu ya, terdefisiensi. Maka berarti bisa kita tulis tinggal sisanya Y kurang Y1 ini per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dan per X2 kurang X1. Nah, inilah acuan kita semua, pelajar muda semuanya, untuk menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, oke, kita coba aplikasikan ke soalnya. Contoh pertanyaan 3. Tentukan persamaan. Wah, ini keliru ya dalam pengetikan. Mohon dimaafkan. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 0,3 dan B 2, negatif 1. Yuk, ikuti ya, lebih konsentrasi. Nah, titik A kita anggap titik pertama sehingga koordinatnya ini dianggap koordinat X1 dan ini Y1, dan yang di B berarti sebagai X2 dan negatif satunya ini adalah Y2. Ingat persamaannya, ini saya tuliskan lagi karena memang baru dipelajari, tapi ke depan mudah-mudahan bisa, bahkan bisa tahu dari mana datangnya persamaan ini dengan sendirinya tanpa melihat buku ya. Oke, berarti Y kurang Y1, Y1 nya 3, ini harus teliti juga ya memasukkan angka-angkanya. Berarti Y kurang 3 per Y2 kurang Y1, Y2 nya negatif 1 kurang Y1 nya 3 sama dengan X kurang X1, X1 nya 0, berarti X kurang 0 per X2 kurang X1, X2 nya 2, X1 nya tadi 0. Y kurang 3, oke, kita tulis saja lagi karena tidak dapat diaplikasikan menjadi lebih sederhana. Per negatif 1 kurang 3, berarti negatif dikurang lagi ya, berarti makin negatif dia. Negatif 4 sama dengan X kurang 0, ya X per 2 kurang 0, ya 2. Nah, sederhananya kita kalikan silang istilahnya. Jadi 2 kita kalikan dengan negatif 4 kita kalikan dengan X, dan 2 kita kalikan dengan Y kurang negatif. Jadi nulisnya gini.
Nah, 2 nggak bisa kita 2 kali Y langsung 2 enggak. Ya, kita tulis 2. Ini karena ada lebih dari satu komponen sini berarti kekurung Y kurang 3 sama dengan min 4 kali X. Nah, kali ini bisa langsung ya. Berarti 2 kali Y, 2Y. Kemudian 2 kali negatif 3, negatif 6. Sama dengan min 4 kali X ya, min 4X. Nah, lanjut. Kondisikan. Biar tinggal Y saja di sini. Berarti, ya kita tambahin 6. Sehingga tinggallah nanti tinggal 2Y sama dengan min 4X tambah 6. Ini nggak ada yang bisa kita operasikan ya. Jadi biar aja seperti itu lagi. Nah, masih ada 2 di depan Y. Bagaimana caranya kita mau jadikan Y saja? Iya, kita bagi dengan 2. 2Y per 2 ya. Kemudian berarti sama dengan negatif 4 X tambah 6 per 2. Berarti ini 2 dibagi 2 hasilnya nanti 1 ya. Jadi 1 kali ya Y ya. Sama dengan, nah yang kita tulis Y sama dengan, nah yang ini bisa tidak kita min 4 kita bagi dengan 2 berarti hasilnya nanti yang atas jadi negatif 2 yang bawah jadi 1. Maka bisa kita tulis barangkali 2 min 2x tambah 6 ya. Per 1 enggak usah. Bisa seperti ini? Tidak bisa ya, karena di sini angkanya tambah kecuali kalau sini tadi perkalian. Karena tambah berarti kita harus bagi semuanya ya. Itu artinya min 4x per 2 tambah 6 per 2. Nah, gitu sobat pelajar muda. Ada yang masih keliru ini kalau soal pembagian seperti ini. Jadi yang kita bagi itu semuanya komponen. Kalau dia di sini tandanya tak kecuali tadi saya bilang kalau di sini kali ya boleh salah satu saja. Berarti ini juga ini negatif 4 dibagi 2 ya negatif 2, 6 dibagi 2 ya 3. Berarti kita tulis duanya min 2x tambah 3 ya. Oke, ini untuk contoh pertanyaan ketiga, satu lagi lah ya, satu lagi yang seperti ini. Kita ganti titiknya jadi titik T negatif 2,4 dan U 3,5. Nah, kita buat lebih cepat ya sedikit. Ini X1, Y21, ini X2 dan 5 sebagai Y2. Berarti Y kurang Y1 4, Y kurang 4, Y2 kurang Y1 berarti 5 kurang 4 sama dengan X kurang X1, X kurang negatif 2 dan X2 kurang X 1 ya, yaitu 3 dikurang negatif 2 Y kurang 4 terus lagi per 5 kurang 1 sama dengan 1 sama dengan X, nah, negatif dengan negatif kan jadi positif, X tambah 2 3 negatif negatif 3 tambah 2 sama dengan 5 ya, kalikan silang berarti 5 kalikan dengan Y kurang 4 dan 1 kalikan dengan X tambah 2 kalikan ke dalam. Nah, ya. Oke, maka 5 kali Y 5Y 5 kali negatif 4. Wah, maaf ya, ini salah keliru ini negatif ini bukan negatif 4 tapi negatif berapa ini bukan negatif 4 tapi bentar saya coba dulu negatif ini negatif 20 ya. Nah, dan ini 1 kali X tambah 2 ya berarti X tambah 2 ya. Berarti bukan kita tambahin 4 ya tapi kita tambahin tambahin 20. Berarti sini nanti tambah 20 negatif 20 tambah 20 ini ya bukan ini negatif 20 nah, tambah 20 sama dengan X tambah 2 tambah 20 ya. Nah, sehingga nanti ini juga bukan tambah 2 tapi tambah 20. Ya, nanti di sini di bawah tinggal 5Y
sama dengan X tambah jadinya 22 ya. Iya, 22. Gitu. Kemudian berarti dibagi 5. Berarti 5Y sama dengan ini X tambah 22 ya, bukan 6 per 5. Berarti di sini tinggal Y sama dengan X tambah X per 5 sama tambah 22 juga per 5. Maaf kalau kurang nyaman yang tulisannya per 5. Berarti ini juga bisa kita tulis Y sama dengan X per 5 itu artinya 1X per 5 ya. Bisa kita tulis 1 per 5 X tambah 22 per 5. 2 per 2 22 nggak bisa bagi 5 ya. Nah inilah persamaan akhirnya ya. Oke, baik, barangkali itu dulu untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah ke depan akan diberikan contoh-contoh soal terkait ini. Berikut juga barangkali soal yang terkait dengan aplikasi dari persamaan garis lurus. Ini kalau butuh soal untuk berlatih silakan coba dikerjakan untuk menambah pemahaman terhadap materi menentukan persamaan garis lurus. Dan itu saja. Jika ada kekeliruan ataupun kritik dan saran silakan disampaikan pada kolom komentar. Dan jika memang dirasa bermanfaat, dukung selalu channel ini dengan like videonya, subscribe channelnya, dan share ke teman yang membutuhkan. Akhirul kalam, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.